Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang para mahasiswa peserta perkuliahan manajemen SDM. Tema kali ini yang bisa disajikan adalah kaitan dengan manajemen karir dan retensi karyawan. Dua hal ini ada, selain karir dan retensi, ini sering menjadi bahan perbincangan hangat di organisasi. Jadi karir itu, atau orang kadang-kadang juga dikatakan sebagai path karir atau jalur karir itu, eh, mereka yang ada di organisasi harus tahu, katakanlah karyawan di situ harus tahu jenjang karir yang bisa didapat di organisasi bersangkutan. Sehingga untuk mencapai jenjang tertentu, mereka tentu harus dibuat perencanaan yang matang dan dibuat jalur yang jelas arahnya sehingga mereka dapat mencapai puncak tertinggi dari jalur tersebut. Jadi dalam manajemen karir juga harus ditetapkan tujuan, sampai mana di tujuannya. Nanti untuk mencapai tujuan itu tentu di perjalanan kita harus memperkuat keterampilan kita, keterampilan terus dikembangkan, jaringan harus dibangun, karena tanpa memperkuat keterampilan dan tanpa membangun jaringan, sesuatu yang agak sulit untuk mendapatkan karir yang cemerlang. Kemudian hal yang kedua, ini berkaitan dengan retensi karyawan. Jadi karyawan yang betah di perusahaan itu tentu menguntungkan perusahaan. Kenapa? Karena kalau terjadi turnover yang tinggi, orang yang tidak betah sehingga bolak-balik ganti, itu juga akan merugikan perusahaan, akan mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu juga akan menguras kocek, maksudnya adalah akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan pergantian tersebut, sehingga retensi karyawan itu atau membuat karyawan betah di perusahaan itu menjadi salah satu hal yang perlu di apa ya perlu dimanage dengan baik sehingga karyawan tetap betah di perusahaan. Nah, kembali ke yang awal bahwa perencanaan karir seorang karyawan itu harus menetapkan, atau selain karyawan, jadi pekaryawan dengan organisasi juga berkepentingan untuk menetapkan jenjang karir. Jadi seorang karyawan berkepentingan supaya mereka bisa mencapai puncak tertinggi, bagi organisasi juga punya kepentingan untuk menetapkan jalur karir seseorang atau karir karyawannya, sehingga orang-orang yang terbaik dapat menduduki posisi-posisi yang tepat tentunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa jenjang karir itu juga supaya mencapai puncak itu tentu harus si karyawan itu juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan yang namanya kompetensinya baik melalui pelatihan atau melalui pengembangan, sehingga dengan demikian jenjang karir yang akan dia bangun itu juga semakin naik jenjang karir, semakin tinggi juga kompetensi yang dibutuhkan, juga nanti atau memerlukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan bersangkutan untuk memastikan bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau kemampuan yang diperlukan pada saatnya nanti. Selain itu, misalkan mentoring dan pembinaan ini juga menjadi salah satu cara untuk mendampingi si karyawan agar dapat
uh, menaik jabatan atau naik jenjang ke yang lebih tinggi. Jadi mentoring dan pembinaan itu juga menjadi salah satu cara untuk mendampingi karyawan mencapai posisi tertentu. Dan hal ini tentu berdampak serius atau berdampak positif terhadap retensi karyawan. Jadi seorang karyawan yang mendapatkan karir yang baik, biasanya mereka di organisasi maksudnya itu, maka ada potensi bahwa mereka akan bisa tetap betah di sana. Selanjutnya, bahwa umpan balik dan ulasan kinerja menjadi salah satu hal yang dibutuhkan di dalam pengembangan karir. Kita tidak tahu, mungkin kalau tidak melalui penilaian, kita tidak tahu kesalahan kita tidak tahu kendala kita, kenapa kita tidak naik jabatan, kita tidak jenjang kita tidak naik-naik katakanlah. Dengan umpan balik dan ulasan kinerja itu, kita dapat memperbaiki apa yang kurang sehingga ke depan bisa lebih baik lagi, dan diharapkan karir pun akan berjalan dengan mulus. Kemudian ini berkaitan dengan karir juga berkaitan erat dengan retensi atau rasa betah dari karyawan. Biasanya juga untuk menciptakan supaya betah di karyawan itu di dalam organisasi, maka harus diciptakan lingkungan kerja yang positif. Organisasi harus fokus pada peningkatan kolaborasi, terus ada pengakuan atas karyawan atas prestasinya, dan memastikan ada keseimbangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individu dan kepentingan keluarganya. Jadi di sini sekarang perusahaan-perusahaan sudah berusaha menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan perusahaan. Supaya betah, misalkan dari dengan ada fleksibilitas gitu kan. Jadi sekarang muncullah untuk mempertahankan karyawan itu diantaranya menawarkan kerja yang fleksibel gitu kan. Kerja yang fleksibel sehingga dapat mendorong karyawan untuk tetap betah. Jadi orang-orang tertentu misalkan tidak bisa secara full bekerja dengan waktu yang rigid, dengan waktu yang tetap. Terkadang mereka pinginnya waktu yang relatif fleksibel, termasuk diantaranya juga bekerja secara jarak jauh misalkan. Dan sekarang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dimanapun, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang remote ya, dari jarak jauh. Contoh misalkan sebagai orang programmer, dia tidak harus berada di duduk manis di perusahaan atau di dalam ruangan, tetapi dia bisa melakukan dimanapun selama ada listrik, ada internet misalkan. Itu bisa tetap terhubung dengan perusahaannya. Dan inilah yang garis besar atau selintas apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan manajemen karir. Dan untuk lebih jauh, lebih detail, bisa kita diskusikan bareng-bareng sehingga kita bisa gali informasi berkaitan dengan bagaimana membangun jenjang karir yang bagus, bagaimana membangun karir yang mulus di dalam suatu organisasi, dan di sisi lain bagaimana dia merasa betah di perusahaan. Nah, itulah yang tema yang dibahas di kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan, kita diskusikan bareng-bareng. Apabila tidak mampu dijawab saat ini, akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.